Shalom. 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 Kita bersyukur hari ini karena hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, tetapi kita adalah bait Allah. Tidak terbatas di mana kita mau beribadah. Walaupun hari ini kita ada di rumah, dalam ibadah ini kita akan menyatakan pujian, syukur kita, memuji Dia, menyembah Dia, dan yang teristimewa akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan beribadah. Dan hari ini ibadah memperingati Hari Keluarga Nasional. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, dan kita nyatakan syukur kita lewat pujian yang kita akan nyatakan bahwa kita ada saat ini, semuanya karena kasih-Nya. Masa depan bagi Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari jemaat Tuhan, nyatakan syukurmu kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan amat baik bagi kita. Kau Dia merancangkan masa hiasi depan yang penuh harapan. kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Nyatakan syukurmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan setia-Mu bagi kami. Kami bersyukur hari ini karena Engkau Allah kami yang hidup, yang sudah memberikan kepada kami masa depan yang penuh harapan. Dan kami bersyukur karena kami boleh hidup hari ini. Dan kami bersyukur untuk apa yang sudah Engkau kerjakan. Terimalah Tuhan ucapan syukur yang dinaikkan oleh semua jemaat-Mu pada saat ini di rumah masing-masing. Terimalah ya Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari
Yesus kasihi, ibadah kita akan ditabiskan oleh hambanya, Bapak Pendeta Paltina Pitupulu. Karena itu kita menyambut fotum dan salam ini dengan pujian. Ku berbahagia, yakin teguh. Saya undang kita bangkit. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Serahkan diri penuh dalam Tuhanku, hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Amin.
Amsal pasal yang ke-28 ayat yang ke-14, demikian nas pembimbing di ibadah minggu ini. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan, tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Bersama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala abad, marilah secara bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita membacakan warta. Pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dapat dibaca dan didengarkan melalui media PDF yang ada dibagikan di grup WA jemaat. Yang kedua, persembahan minggu dan persepuluhan dapat Bapak Ibu Saudara-saudari antarkan ke gereja pada hari kerja dan jam kerja. Terima kasih. Tiba saatnya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Yesus yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat pemeliharaanmu, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami dalam 1 minggu yang lalu Tuhan. Kami merasakan pertolongan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu di keluarga kami masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepadamu Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami Tuhan yang terus berjuang Tuhan di dalam pemulihan, penyembuhan penderita COVID-19 Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, TNI Polri yang terus Tuhan bekerja siang dan malam untuk pemutusan penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Berilah mereka hikmat Tuhan Yesus di dalam tugas pekerjaan mereka, sehingga dapat mereka kerjakan secara maksimal Tuhan dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus buat semua para medis yang bekerja di rumah sakit, baik itu dokter, perawat, cleaning service, juga supir ambulan, juga pihak-pihak lain yang terlibat terus dalam upaya pengurusan, di dalam upaya pemulihan penderita COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati mereka, bahkan keluarga mereka yang mereka tinggalkan pun Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ketersediaan APD Tuhan. Pemerintah dalam hal ini semua masyarakat Indonesia sangat membutuhkan APD Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap perusahaan, setiap orang yang menyediakan alat pelindung diri ini Tuhan, agar mereka dapat menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan standar kesehatan yang sudah ditentukan. Kami juga berdoa untuk pemerintah di dalam penyediaan ini Tuhan, agar tidak ada kendala-kendala yang dihadapi dalam ketersediaan alat pelindung diri ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat semua keluarga besar GMII Kasih Karunia, khususnya jemaat Kasih Karunia Tuhan, yang saat ini terus kami lakukan ibadah
minggu di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami Tuhan. Tuhan menyertai kami Tuhan. Tuhan juga menyertai pekerjaan kami, usaha kami, memberkati pendidikan anak-anak kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati Tuhan para hamba-hamba Tuhan yang berada di garis terdepan di dalam pemberitaan Injil, baik itu misionaris, penginjil, pendeta, siapapun itu Tuhan yang menyampaikan berita Injil, berita keselamatan sampai ke ujung-ujung bumi. Tuhan memberkati mereka Tuhan. Berkatilah kesehatan mereka, bahkan keluarga mereka Engkau berkati Tuhan Yesus. Berikanlah hikmat kepada mereka Tuhan di dalam menyampaikan berita keselamatan, berita Injil Tuhan Yesus. Bapa Yesus yang baik, kami juga berdoa Tuhan, yang mana kami hari ini memperingati Hari Keluarga Nasional Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati keluarga hamba-hamba-Mu Tuhan dimanapun berada. Bahkan kami berdoa untuk keluarga jemaat GMII Kasih Karunia Tuhan. Engkau memberkati kami masing-masing Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dengan kami memperingati Hari Keluarga Nasional ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Kristus semakin memberkati kami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, tolonglah kami Tuhan, sertailah kami Tuhan, sehingga kami seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara Tuhan, kami dapat mendisiplinkan diri Tuhan sesuai dengan aturan pemerintah Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada kami sehingga kami taat kepada aturan pemerintah. Tuhan, hanya kepadamu kami berserah diri, hanya kepadamu kami memohon Tuhan. Kami tidak tahu kapan selesainya COVID-19 ini Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Engkau Tuhan kami yang hidup. Engkau pasti menyertai kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan seperti doa yang Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu Tuhan. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam ibadah ini kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membuka Mazmur 13. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyatakan mazmur ini di hadapan Tuhan. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi ya Tuhan Kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kita layak memuji Tuhan, karena Dia sudah menebus kita dengan harga yang begitu mahal. Dia bukan hanya menebus, tapi Dia juga memberikan hidup yang kekal dan memberikan kita kuasa menang terhadap dosa, menang terhadap kuasa-kuasa kegelapan. Kita akan memuji Dia karena karyanya yang begitu besar bagi kita, bahwa kita yang ditebus dengan darah yang kudus akan mengangkat pujian bagi Dia.
Tuhan, saatnya kita akan menyembah Tuhan. Karena dialah satu-satunya Allah yang benar, yang layak dipuji dan layak disembah. Mari jemaat Tuhan, kita akan menyembah Dia. Lewat pujian ini kita menyatakan penyembahan kita, bahwa Dia adalah mulia, Dia mulia, Dia layak ditinggikan. Sembahlah Dia, nyatakan penyembahan, karena Dialah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dialah yang menciptakan kita, dan Dialah yang menebus kita. Sembahlah Dia, tinggikanlah Dia, agungkanlah Dia. Tuhan, inilah penyembahan yang diangkatkan oleh semua jemaat di rumah kami masing-masing. Tuhan, terimalah penyembahan yang kami boleh nyatakan di hadapan-Mu, baik lewat pujian, baik lewat doa yang sudah kami nyatakan, bahwa benar hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang layak dipuji, disembah, diagungkan. Terimalah penyembahan yang diangkatkan oleh semua jemaat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita masih mengangkatkan pujian. Katakan di hadapan Tuhan, ditinggikan, dimuliakan. Tinggi
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena anugerah dan belas kasihan Tuhan, kami boleh beribadah kembali di minggu ini. Dan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Urapi hamba-Mu Tuhan, kuasai hamba-Mu, pakailah hamba-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau saja yang diberitakan melalui kebenaran firman Tuhan ini. Bersamalah dengan seluruh jemaat-Mu ya Bapa, yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Atau di mana saja mereka mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Berkati Tuhan, supaya semua mereka mendengar sungguh-sungguh boleh mendapatkan pemahaman yang benar akan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa ini. Terima kasih banyak Bapa, terpujilah Engkau ya Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Bapa yang maha baik. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan merenungkan firman Tuhan di ibadah minggu ini. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita membaca bagian firman Tuhan ini. Saya membaca dari mimbar gereja ini. Silakan jemaat sekalian menyimak bagian firman Tuhan dari rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan dari Mazmur 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memperingati Hari Keluarga Nasional, yang sebenarnya jatuh pada tanggal 29 Juni, yaitu pada besok hari. Tetapi kita boleh bersyukur hari ini kita bisa memperingatinya di ibadah minggu ini. Sehingga kebenaran firman Tuhan ini mengambil tema keluarga bahagia dan berkualitas di tengah pandemi COVID-19. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, jikalau saya bertanya kepada saudara, kita sudah memasuki masa 3 bulan, mungkin lebih, masa pandemi COVID-19 ini. Pertanyaannya, masihkah engkau mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan di masa yang sulit ini? Saudara, kita dibayangi ketakutan demi ketakutan terpaparnya virus yang baru ini. Kita tidak pernah tahu kapan selesainya virus ini. Satu sisi ada keluarga-keluarga yang berduka karena ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka kasihi. Semua kesenangan kita, semua hobi kita sepertinya terampas. Harta milik kita pun seakan-akan terkukung. Saudara, adalah hal yang wajar dalam masa peralihan semester ini, di mana anak-anak kita naik kelas, lalu mereka meminta kepada orang tua mereka untuk berlibur sebagaimana biasanya. Ada yang berlibur di dalam negeri ataupun ada yang berlibur di luar negeri. Tetapi itu pun tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Karena pandemi COVID ini pada akhirnya membuat kita harus berada di rumah saja. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seakan-akan kebahagiaan kita tidak ada lagi. Mengapa saudara? Karena selama ini bisa jadi kebahagiaan-kebahagiaan itu kita letakkan atas keinginan-keinginan daging kita. Kebahagiaan berdasarkan hal-hal duniawi, bahwa kebahagiaan itu oleh karena investasi, oleh karena uang yang banyak, kemanapun kita mau kita bisa pergi. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada akhirnya kita harus mengatakan
Kita bersyukur untuk masa pandemi COVID-19 ini. Pada akhirnya Tuhan mengumpulkan setiap keluarga hari lepas hari, mentoring pasutri terhadap anak-anak secara langsung yang selama ini mungkin suami atau istri tidak bisa memperhatikan tumbuh kembang anak-anak. Tetapi kita juga boleh bersyukur karena di masa pandemi 19 ini kita bisa membangun mesbah keluarga lebih sering lagi. Bukankah ini membuat pada akhirnya kualitas iman kita semakin bertumbuh dan bertambah? Saudara, Mazmur 128 merupakan bagian nyanyian ziarah ketika umat Tuhan berbondong-bondong pergi ke bait Allah. Orang Israel yang berumur di atas 12 tahun mereka bersama-sama pergi ke sana, ke Yerusalem. Di tengah-tengah perjalanan mereka boleh memuji-muji Allah yang hidup dengan nyanyian. Salah satunya dalam Mazmur 128 ini. Ini adalah satu kerinduan bagi mereka, yaitu setiap keluarga yang pergi menyembah ke Yerusalem mendapatkan berkat bagi rumah tangga mereka masing-masing. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, maka melalui bagian firman Tuhan ini kita mendapatkan 3 berkat rohani. Bagaimana kita bisa menjadi keluarga bahagia dan berkualitas di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah, perhatikan Bapak Ibu, yang pertama adalah hiduplah takut akan Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama dari bagian firman Tuhan ini. Mazmur 128 ayat yang pertama mengatakan demikian. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Saudara, dalam pengertian aslinya, takut akan Tuhan tidak berbicara tentang rasa takut yang negatif. Seakan-akan saudara melihat hantu lalu saudara lari secepatnya dengan muka yang pucat pasi. Tetapi pada waktu kita berbicara tentang takut akan Tuhan, kita berada dalam penghormatan kita kepada Allah yang maha tinggi, pengagungan kita kepada Allah yang maha tinggi, dengan rasa kekaguman akan kekuasaannya, akan kekudusannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, takut akan Tuhan berbicara kepada kita bahwa setiap orang yang takut akan Tuhan menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan jahat. Sungguh pun ada kesempatan untuk melakukan dosa, tetapi ia tidak mempergunakan kesempatan itu untuk melukai hati Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita belajar tentang Yusuf di istana Potifar, maka Kejadian pasal 39 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya kepada kekuasaanku. Ayat yang ke-9, bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Perhatikan, ini kalimat yang penting. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Saudara, Yusuf tahu bahwa dia tidak bisa menyakiti hati Allah. Segala sesuatunya tersedia dalam kehidupannya, kuasa, kekayaan, kepercayaan yang penuh. Saudara, dia tidak mengambil kesempatan sedikit pun untuk berbuat dosa. Karena apa? Dia memiliki rasa takut akan Allah. Saudara, sebelum memasuki tanah perjanjian, bukankah kalimat ini yang terus didengungkan oleh Allah kepada Musa, bahkan kepada Yosua, di mana mereka akan memasuki tanah perjanjian. Kalimat ini diulang. Perhatikan, saya membacakannya di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dan ayat yang kedua mengatakan demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Ayat yang kedua, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Saya ulangi lagi ayat yang kedua. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Yang diinginkan oleh Allah adalah bukan hanya orang tua yang takut akan Allah, tetapi para orang tua mengajarkan kepada keturunannya supaya seluruh keturunannya takut akan Allah. Ini adalah keteladanan yang luar biasa dari
para orang tua. Lalu pertanyaannya, adakah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, orang-orang yang sudah diurapi Tuhan, pada akhirnya mereka jatuh dalam dosa karena mereka sudah tidak lagi menghormati Allah? Alkitab mengatakan ada. Saudara, kegagalan keluarga Daud. Perhatikan 2 Samuel pasal 2 ayat 7 sampai dengan ayat 9 mengatakan demikian. Berkatalah Natan kepada Daud, beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel. Dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan istri rumah Tuanmu kepadamu. Dan istri-istri Tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu pun belum cukup, tentu kutambahi lagi ini dan itu kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan tewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Saudara, perhatikan kegagalan keluarga Salomo. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang pertama dan ayat yang keempat mengatakan demikian. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Hati Salomo telah terpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri, 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, perhatikan saudara, pada waktu Salomo sudah tua, ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saudara, Amsal pasal yang pertama ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Saudaraku, apakah pemahaman takut akan Tuhan itu masih ada di dalam hidup kita? Pertanyaannya, bisakah takut akan Tuhan itu hilang dalam perjalanan hidup kita? Bisa. Bilakah itu hilang? Saudara, jika hubungan pribadimu dengan Tuhan mulai tidak beres, mesbah keluargamu mulai sudah tidak beres, engkau sudah mulai malas berdoa, engkau sudah mulai malas merenungkan firman Tuhan, maka rasa takut akan Tuhan itu tidak ada lagi dalam hidupmu. Hal yang lain adalah jika segala sesuatu menjadi aman dan nyaman, maka seakan-akan kau tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam perjalanan hidupmu. Bukankah itu terjadi pada Daud? Bukankah itu juga terjadi pada Salomo? Dan mungkin itu juga bisa terjadi pada saudara dan saya. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi COVID-19 ini, sesungguhnya Tuhan sedang mendidik kita. Saudara, ibadah konvensional di gereja, di gedung gereja, sedang dipindahkan oleh Tuhan ke rumah jemaat masing-masing. Bukan tanpa alasan, saudara. Alasan Tuhan sangat besar. Allah sedang melihat engkau bagaimana engkau beribadah kepada Tuhan secara pribadi di hadapannya, tanpa beribadah di rumah Tuhan di gereja. Mungkin pada waktu engkau beribadah di gereja engkau sangat sopan, engkau menahan rasa kantuk yang sangat luar biasa. Tetapi Allah mengizinkan engkau saat ini berada di rumahmu masing-masing dalam ibadah online, streaming. Allah sedang melihat engkau, melihat hatimu. Pertanyaannya, bagaimana dengan waktu ibadahmu? Sesuaikah dengan jam ibadahmu di gerejamu? Jikalau di gerejamu ibadah jam 8, bukankah seharusnya di rumahmu juga engkau ibadah jam 8? Tetapi alasanmu apa? Maaf Pak Pendeta, kami belum bangun, istri saya belum bangun, suami saya belum bangun, anak-anak saya belum bangun. Toh juga Pak, kita bisa pencet tombol 1, YouTube keluar, bisa ibadah kapan saja, anytime, anywhere, di mana saja, kapan saja. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana rasa hormatmu pada waktu engkau berhadapan dengan TV dalam ibadah online atau HP? Bukan kau sedang memandang kepada Allah dan berhadapan kepada Allah? Bagaimana sikap dudukmu? Bagaimana cara beribadahmu? Bagaimana pakaian yang kau pakai? Samakah seperti gereja dengan di rumahmu? Saudara, jangan-jangan ada yang beribadah sambil ngemil, sambil makan, sambil ngerumpi. Saudara, dengan alasan Tuhan melihat hati. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus, bagaimana dengan persembahan minggumu? Apakah persembahan minggumu engkau tetap berikan dan persembahan persepuluhanmu tetap engkau berikan? Apakah dengan ibadahmu libur di gereja dipindahkan ke rumah?
Sehingga persembahanmu pun tidak pernah mampir ke rumah Tuhan lagi. Bukankah ini menunjukkan bahwa engkau adalah orang-orang yang berkualitas atau tidak berkualitas di hadapan Tuhan? Tuhan sedang memandang engkau, sedang memandang kita. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bukankah semuanya ini sebenarnya sedang menguji kita, menguji rasa takut kita kepada Allah. Keluarga yang berbahagia dan berkualitas didasarkan rasa takut kepada Tuhan. Suami yang takut akan Tuhan sebagai imam, istri sebagai penolong, harus bisa menjadi role model bagi anak-anak mereka. Bagaimana mungkin mereka bisa menurunkan sampai kepada keturunan mereka rasa takut akan Allah, jikalau suami dan istri tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi keturunan mereka dalam hal rasa takut akan Allah. Beribadah sembarangan, kapan saja, saudara, tidak ada rasa hormat kepada Allah. Saudara, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa permulaan segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau menjadi orang yang berbahagia, keluarga yang berbahagia dan berkualitas, hal yang kedua adalah Alkitab mengatakan kepada kita di dalam bagian firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Ayat yang pertama, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, perhatikan dalam Alkitab bahasa Inggris dikatakan demikian, who walks in his ways. Saudara, artinya adalah menurut jalan-jalannya Tuhan, bukan menurut jalannya kita. Saudara, dalam konteks bahasa Ibrani, jalan di sini berasal dari bahasa Ibrani derek. Artinya melekat kepada Tuhan. Melekat. Supaya apa? Supaya engkau bisa dituntun oleh Tuhan. Supaya engkau bisa dibimbing oleh Tuhan. Dan tangan Tuhan terus memegang engkau. Dan engkau tidak bisa dilepas. Dan engkau tidak bisa terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan jalan-jalan Tuhan. Jalan Tuhan seringkali berbeda dengan jalan kita, bukan? Jalan Tuhan seringkali berbeda dengan keinginan-keinginan kita. Kita semuanya mau instan. Kita semuanya mau cepat selesai. Kita semuanya mau segala sesuatunya selesai dengan cepat. Sehingga kita melihat ada kopi instan, ada budaya instan, ada mie instan, ada beras instan, dan segala sesuatunya. Tetapi Alkitab tidak pernah mengajarkan kau dan saya mempunyai nilai iman yang instan. Amsal pasal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal pasal 21 ayat yang kedua mengatakan demikian, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pasangan suami istri, dua hati menjadi satu, itu adalah proses. Apalagi sudah memiliki 1, 2 atau 3 anak, menjadi satu, memiliki satu tujuan, itu adalah proses. Dan terus terang saya harus mengatakan proses sesuatu yang sangat sulit dan tidak semua orang mau dengan proses. Saudara, definisi keluarga Kristen berbicara kepada kita persekutuan hidup antara ayah, ibu dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, serta meneladani hidup dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara ingat, kalimat yang pertama, persekutuan hidup. Berarti di situ ada dinamika. Keluarga yang hidup adalah keluarga yang dinamis. Di manakah engkau mendapatkan keluarga yang tanpa masalah? Di manakah engkau mendapatkan keluarga yang tanpa friksi? Mungkin pada waktu engkau pacaran, engkau mempunyai keinginan-keinginan yang sangat tinggi kepada pasanganmu. Engkau menginginkan pasanganmu seperti ini, seperti itu. Tetapi pada waktu engkau masuk rumah tangga, engkau memiliki anak-anak, keinginan-keinginan itu menjadi gugur. Engkau tidak mendapatkan itu, akhirnya engkau menjadi kecewa. Saudara, jangan membuat ekspektasi yang tidak sesuai dengan pasangan Anda. Saudara, perhatikan Dr. Kenneth Chafin dalam bukunya Is There a Family in the House mengatakan demikian tentang keluarga. Keluarga merupakan tempat untuk bertumbuh.
Keluarga merupakan pusat pengembangan sesuai semua aktivitas. Keluarga merupakan tempat yang aman untuk berteduh saat ada badai kehidupan. Keluarga merupakan tempat untuk mentransfer nilai-nilai hidup. Keluarga merupakan tempat munculnya permasalahan dan juga di tengah-tengah keluarga juga ada penyelesaiannya. Saudara, hidup menurut jalan Tuhan, semua keinginan, semua karakter, semua hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan harus diruntuhkan di bawah kaki Tuhan. Saudara, berlian kalau diproses, dipotong, memang sangat menyakitkan. Tetapi saudara tahu nilainya sangat tinggi. Hari ini, di bagian yang kedua ini, Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bisakah kita mengikuti jalan-jalan Tuhan seturut dengan kuasa dan kehendak Tuhan? Tempatkan Tuhan menjadi pribadi yang terpenting dalam semua rencana-rencana hidupmu. Hal yang ketiga dan yang terakhir adalah keluarga yang berbahagia dan berkualitas adalah mereka yang bekerja dan menikmati hasil tangannya sendiri. Perhatikan, ayat yang kedua mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, kita adalah makhluk pekerja, makhluk sosial. Dari sejak Allah menciptakan kita, Allah sudah memberikan tugas pada Adam dan Hawa untuk bekerja, menghidupi kehidupan mereka. Mereka tidak diciptakan untuk menjadi pribadi-pribadi pemalas, berpangku tangan. Bahkan mereka tidak diciptakan menjadi pribadi-pribadi yang menikmati yang bukan milik mereka. Tuhan mau kita menikmati hasil jerih tangan kita. Tuhan sudah sediakan berkat sesuai dengan porsi kita masing-masing. Jangan melebihi dari porsi yang Allah berikan kepada engkau. Jangan juga mengambil apa yang menjadi milik orang. Sama seperti ukuran tubuh, ukuran baju bukan? Jikalau bajumu XXL, ada yang M, jangan minta ukuran yang lain. Saudara, ukuran berkat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan apa yang kita ingin, apa yang ada, yang Tuhan berikan kepada kita. Yang pas, yang sesuai, yang cukup dengan kita. Sungguh pun kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita selalu mau yang lebih, yang lebih, yang lebih. Saudara, mari kita belajar. Jikalau Allah memberikan engkau berkat lebih, keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang mengingat orang-orang di sekitar mereka, berempati kepada orang-orang di sekitar mereka. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Di sekitarmu ada orang-orang yang kurang, orang-orang yang tidak bisa mendapat makan. Bisakah engkau mengambil hanya 1 gelas beras setiap hari dan engkau memasukkannya ke plastik setiap hari, akhir bulan kau berikan itu kepada orang lain? Bisakah engkau menyisihkan bagian dari pendapatanmu, hanya mungkin 5% untuk engkau kumpulkan bagi mereka-mereka yang sedang menderita, mereka terpuruk dalam hal ekonomi. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang tahu berbagi kepada sesamanya, menikmati apa yang menjadi bagiannya, merasa bersyukur dengan apa yang menjadi bagiannya, namun tidak menikmati sendiri apa menjadi bagiannya. Saudara, seringkali saya mengatakan demikian. Pada waktu Allah memberikan kita berkat, kita sepertinya menerima dengan tangan yang terbuka. Saudara, yang nyangkut adalah milikmu, yang jatuh adalah milik orang lain. Namun seringkali kita mengatakan, Pak, lebih banyak yang jatuh daripada yang nyangkut. Rasanya berat bagi saya. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukankah takut akan Tuhan akan memberkati engkau? Bukankah orang yang berjalan menurut jalan-jalan yang diberikan Tuhan akan memberkati engkau? Saudara, apa akhir dari segala sesuatunya? Firman Tuhan mengatakan kepada kita, merupakan satu kesimpulan. Keluarga yang berbahagia dan berkualitas, akibatnya adalah mereka akan mengalami kebahagiaan. Demi kebahagiaan di dalam Tuhan. Bukan lagi kebahagiaan secara daging. Bukan lagi yang kebahagiaan yang didasarkan pada investasi materi uang, apapun itu. Sehingga dalam bagian firman Tuhan ini 3 kali disebut berbahagia, berbahagia, berbahagia.
Dalam bahasa Inggris blessed, dalam bahasa Ibrani ezer. Artinya diberkati secara fisik maupun secara rohani. Hal yang kedua adalah akibatnya ia akan melihat kebahagiaan Yerusalem. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat yang kelima, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kenapa kebahagiaan Yerusalem, saudara? Karena di Yerusalem ada bait Allah, artinya kebahagiaan atas kehadiran Allah di Yerusalem. Bahkan mungkin kita bisa mengatakan engkau menjadi senang apabila engkau melihat orang-orang di sekitarmu diberkati. Memiliki rasa empati yang luar biasa. Inilah keluarga yang berkualitas di hadapan Allah. Dan yang ketiga, bagian firman Tuhan mengatakan kepada kita, ayat yang kedua B dan ayat yang keenam, baik keadaanmu dan melihat, menjadi baik keadaanmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Saudara, doa saya kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan keluarga kami, saya minta kepada Tuhan, Tuhan berikanlah kami umur yang panjang. Supaya paling tidak Tuhan, kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami. Kami masih bisa melihat cucu kami, masih bisa menggendong cucu kami. Bukankah ini doa kita masing-masing? Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu hanya bisa terjadi jikalau engkau memiliki rasa takut akan Tuhan. Engkau menjadi pasangan yang diteladani oleh anak-anakmu, yang menceritakan tentang siapa Allah yang sudah memberkati hidupmu sampai kepada keturunanmu. Saudaraku, biarlah bagian firman Tuhan di ibadah minggu ini secara khusus memperingati Hari Keluarga Nasional. Kita menjadi keluarga-keluarga yang kokoh, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Keluarga yang diberkati oleh Tuhan akan memberkati gerejanya. Gereja-gereja yang diberkati oleh Tuhan akan memberkati bangsanya. Kita percaya bahwa setiap keluarga yang menyerahkan diri mereka ke dalam tangan Tuhan, berkat Tuhan akan mengalir, baik berkat jasmani dan juga berkat rohani. Terpujilah nama Tuhan. Selamat menikmati kebahagiaan keluarga. Selamat menikmati kualitas iman saudara di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Sesungguhnya setiap kami rindu memiliki keluarga yang berbahagia dan berkualitas. Namun Tuhan, kami tidak tahu bagaimana caranya, apa syaratnya. Namun kebenaran firman Tuhan pada hari ini membukakan pikiran kami. Keluarga yang berbahagia, yang berkualitas adalah keluarga yang menempatkan Tuhan dalam poros kehidupan keluarga mereka. Hidup takut akan Tuhan, yang berjalan di dalam jalan Tuhan. Keluarga yang bekerja, bukan keluarga yang malas. Bukan keluarga yang menikmati milik orang lain, tetapi keluarga yang menikmati hasil kerja tangannya, tetapi juga keluarga yang bisa berbagi kepada orang-orang di sekitar mereka. Kami rindu Tuhan, keluarga kami menjadi keluarga yang berbahagia dan berkualitas di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Kami bisa menjadi teladan, kami bisa berbagi, kami bisa berempati kepada mereka. Terpujilah Engkau Bapa yang Maha Baik. Materaikan firman Tuhan ini Bapa, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam iman kami kepadamu, dan keluarga kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dan sebagai rasa syukur kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami rindu memberikan apa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terimalah ya Tuhan
persembahan yang boleh disampaikan oleh semua anak-anak-Mu di dalam rumah mereka masing-masing. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah kami, di dalam nama Yesus Kristus kami memberikan persembahan. Amin. Kita angkatkan pujian kepada Tuhan bahwa kita bangga punya Allah seperti Dia. Luar biasa pengorbanannya. Ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Katakan, kini ku persembahkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita nyangkatkan pujian ini sekali lagi dengan penuh kebanggaan. Bangga Bapa Amin. punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. kini ku persembahkan apa yang aku Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah kita akan berakhir. Dan sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan, bahwa kita dan keluarga kita akan melayani Tuhan. Inilah janji kita, inilah komitmen kita setelah kita beribadah kepada Tuhan. Mari nyatakan komitmen kita lewat pujian yang menyatakan kami datang di hadirat-Mu, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu, Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu, Yesus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh sukacita. Jadilah keluarga yang berbahagia dan berkualitas di masa pandemi 19 ini. Mari arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh. Amin. Selamat menikmati hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Setia